ya. Sampai mana tadi? Sampai ini ya. Oke, foto jurnalistik. Apa sih foto jurnalistik? Foto jurnalistik adalah informasi atau kejadian yang disampaikan kepada masyarakat luas dengan menggunakan bahasa visual, tapi tetap terikat kode etik jurnalistik. Jadi pastinya teman-teman pewarta foto yang bekerja di lapangan, bekerja merekam sebuah momen, sebuah peristiwa, mereka terikat dengan kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik seperti apa sih? Ya, artinya tentu salah satu diantaranya adalah keberimbangan informasi dan kemudian tidak mengandung sara dan ini suaranya gede gimana nih? Beberapa hal lainnya. Kemudian dalam dunia jurnalistik, foto merupakan kebutuhan yang vital sebab foto merupakan salah satu daya pemikat bagi para pembacanya. Nah, teman-teman bisa bayangkan pasti kalau sebuah media baik cetak, online tidak memiliki sebuah visual atau foto, dipastikan hambar kayaknya gitu ya. Artinya tidak memiliki daya atau kekuatan dalam menyampaikan sebuah pesan. Artinya di situ foto memiliki peran penting bagi sebuah informasi yang disampaikan ke khalayak luas. Kira-kira gitu. Oke. Proses menghasilkan foto jurnalistik. Gimana sih teman-teman pewarta, fotografer mencari sebuah foto jurnalistik? Pada foto jurnalistik diperlukan untuk menghasilkan gambar dan berita yang menarik bagi pembaca, tentu dengan nilai berita yang tinggi. Biasanya teman-teman media atau pewarta foto memproyeksikan dulu, terkadang di redaksi memproyeksikan kira-kira apa nih besok isu-isu yang penting, isu-isu yang utama, isu-isu yang menarik, yang kuat, sehingga bisa dieksekusi melalui sebuah visual. Misalkan yang baru-baru ini kaitan dengan demonstrasi penolakan UU Undang-Undang Ciptaker itu yang Omnibus Law, itu ramai, jadi banyak menarik atau menyita perhatian publik sehingga itu menjadi suatu perencanaan yang memang menjadi prioritas untuk disampaikan ke publik gitu. Jadi perencanaan itu sangat penting sehingga pesan yang ingin disampaikan kepada khalayak luas itu bisa tersampaikan, kira-kira gitu ya. Oke, tentu di sini hal teknis juga harus dikuasai oleh seorang pewarta foto, itu menguasai kamera dan cahaya. Artinya dengan menguasai kamera, teman-teman pewarta sudah setengah menyelesaikan dari pekerjaannya, dan nanti ketika di lapangan dia bisa menguasai medan atau situasi dengan baik, tentu dengan bekal tadi itu, yakni penguasaan kamera dan cahaya itu sendiri. Kira-kira gitu. Ini beberapa contoh foto dengan kondisi cahaya tertentu ya. Apa pentingnya foto jurnalistik? Ada yang tahu nggak? Boleh di chat coba. Ada yang tahu nggak? Apa pentingnya foto jurnalistik? Penting nggak sih? Bisa di chat. Mereka bisa chat nggak, Bang Romli? Mereka bisa ngechat kan? Teman-teman boleh chat. Ayo, ada yang punya suara nggak? Apa sih? Apa pentingnya foto jurnalistik? Chat aja boleh, lewat chat boleh. Lewat chat boleh.
Kamu ngomong langsung juga boleh. Mungkin biar lebih ini Ada ya, rekan saya Fajar Aditya nih. lebih Bantu dong. mempresentasikan daripada isi berita itu sendiri. Ya nggak sih? Iya, ini siapa nih? Saya dengan Sisil. Oh, oke, Sisil. Sisil, boleh suaranya lebih keras, Sisil? Oke, apa namanya? Mungkin mungkin dengan adanya foto jurnalistik itu bisa lebih mempresentasikan isi dari nilai berita itu sendiri nggak sih? Ya, Jadi ya, kayak ya. lebih menggambarkan Iya, iya. bagaimana isi dari berita. Iya, makasih Sisil. Ya, kurang Oke. lebih bisa dikatakan seperti itu, Sisil. Artinya dengan visual, dengan foto, kita bisa menyampaikan sebuah pesan kepada halayak yang tidak membosankan lah dengan banyaknya narasi gitu. Jadi foto itu memperkuat nanti narasi yang dibuat gitu. Kira-kira itu pentingnya sebuah foto jurnalistik. Mungkin redaksionalnya bisa dibaca di timeline saya ya. Kira-kira begitu. Betul. Ada suara lain nggak? Ada yang mau bantu suara lain? Apa pentingnya sih foto jurnalistik? Penting nggak sih kalau menurut teman-teman foto jurnalistik? Oke ya. Oke, saya lanjut ya. Kira-kira kesimpulannya kita sepakat bahwa memang foto jurnalistik itu sangat penting mendukung sebuah naskah serta dia bisa berdiri sendiri sebagai berita foto. Gitu. Jenis-jenis foto jurnalistik itu satu, foto hard news. Foto hard news bersifat aktual dan terikat dengan waktu. Jadi dia contohnya kayak foto demonstrasi kemarin, foto kebakaran, suatu peristiwa lah yang ada di sekitar kita, kita bisa sebut itu sebagai foto hard news atau spot news gitu ya. Kayak kemarin itu foto demonstran buruh, itu juga bagian dari foto hard news. Kemudian foto feature. Foto feature itu lebih soft ya, artinya tidak sebuah peristiwa gitu. Jadi ini mungkin salah satunya adalah foto ini upacara sembahyang nih, upacara adat Cioko. Jadi di salah satu kelenteng di Kota Tangerang. Nah itu bisa kita sebut sebagai foto feature. Atau foto-foto lainnya bisa juga yang sifatnya berseni atau artinya yang di luar dari spot news lah, lebih ke arah berita-berita ringan. Lanjut, foto potret. Foto potret lebih kepada seperti foto profil seorang tokoh. Nah, ini foto seorang direktur West Sky. Kemudian foto ilustrasi. Foto ilustrasi yang dimaksud adalah foto yang digunakan sebagai pelengkap berita. Ya kadang-kadang misalkan kita suka foto pembunuhan, kita nggak bisa menampilkan secara utuh. Mungkin foto si jenazah gitu ya. Artinya beberapa media mungkin tidak ingin menampilkan secara langsung dan kadang-kadang mereka menggunakan sebuah foto ilustrasi. Kira gitu. Lanjut kemudian foto esai. Nah, foto esai ini panjang di situ ya. Deretan foto yang menjelaskan sebuah peristiwa. Pada umumnya foto esai didampingi dengan narasi pendek yang menjelaskan suatu peristiwa secara singkat. Jadi kayak foto bercerita gitu. Jadi teman-teman misalkan ingin bercerita
suatu hal, nah monggo bisa bikin itu sebagai suatu rangkaian urutan lah dari sebuah foto. Gitu. Dia bisa continuity ngikutin, misalkan si subjek seorang apa nih, misalkan dia seorang pekerja seni, teman-teman ingin bikin esainya seorang pekerja seni, nanti bisa follow dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, bisa teman-teman capture kegiatan si objek tersebut. Nah, itu bisa menjadi sebuah foto esai. Kemudian foto seri. Nah, foto seri ini mirip-mirip dengan foto esai. Jadi sekumpulan frame-frame by frame dari sebuah foto yang memiliki tema yang serupa. Mungkin di sini sambil dari dokumentasi Tempo. Ini fotonya yaitu seri tentang kalau nggak salah waktu itu semangat kerja atau kerja keras gitu ya. Kerja keras. Jadi artinya mengcapture dari sektor atau dari olahraga, dari pekerja dari sektor itu, olahraga dan pekerja. Jadi tetap pada satu tema yaitu kerja keras. Kira-kira gitu untuk foto seri. Selanjutnya foto sekuen. Sekuen itu foto continuity ya, berkelanjutan. Jadi teman-teman sebagai fotografer misalkan nanti di lingkungannya melihat suatu momen tertentu, bisa di continuity fotonya menjadi menarik gitu ya. Di sini kita bisa lihat saat polisi ini ngejar seorang pengendara motor hingga terjatuh gitu. Ketika foto ini diurutkan jadi sesuatu yang menarik gitu. Ini namanya foto sequence. Kira-kira gitu. Next. Nah, di fotojurnal kita kenal dengan istilah advat, yaitu jadi teman-teman atau kita yang bekerja sebagai fotografer, kita ada semacam apa ya, ilmu yang kita bisa pegang lah untuk mengcapture suatu momen, yaitu advat yang biasa kita kenal. Itu salah satunya adalah singkatannya dari itu dari entire. Jadi lebih luas, ada keseluruhan pemotretan yang dilakukan begitu melihat suatu peristiwa. Artinya angle lebih lebar lah di suatu momen. Kemudian detail. Nah, jadi teman-teman juga jangan lupa ketika mengambil suatu momen atau suatu peristiwa itu selain entire juga ambil detailnya. Ketika misalkan suatu peristiwa apa, misalkan tadi kita bicara demonstran, ya silakan teman-teman ambil kira-kira detailnya apa yang menarik dari suasana di saat itu gitu. Baik misalkan ekspresi ataupun misalkan ekspresi mereka teriak atau semacamnya, kira-kira seperti itu. Frame. Frame di sini bisa kita artikan artinya komposisi ya, komposisi ataupun tekstur objek dari suatu peristiwa itu harus kita bingkai menjadi suatu komposisi yang menarik. Itu juga jangan kita lupakan. Artinya teman-teman kita harus perhatikan kira-kira komposisi ini harus kita tempatkan seperti apa gitu, sehingga nanti hasilnya juga memiliki kekuatan. Angle tentu udah familiar teman-teman. Angle adalah sudut pengambilan. Jadi kita harus lagi-lagi memperhatikan kira-kira angle mana yang tepat saat kita mengambil suatu momen. Itu bisa apakah kita harus dari high angle ataupun dari low angle. Kira-kira apa yang memang ingin kita sampaikan, ingin kita ciptakan, foto itu seperti apa, kita harus perhitungkan dengan matang-matang dengan sudut pengambilan atau angle yang tepat. Kira-kira gitu. Kemudian time. Ya, tadi bicara time adalah waktu. Teman-teman dari sebagai fotojurnalistik itu kaitannya erat dengan momen. Jadi jangan sampai kehilangan momen. Karena itu adalah salah satu bagian yang memang kuat dan memiliki
nilai jurnalistik tinggi. Ketika momen itu lewat, tentu kita nggak bisa mengulang peristiwa itu terjadi kembali gitu. Jadi disitulah teman-teman dituntut untuk mampu melihat waktu, timing yang tepat untuk merekam momen tersebut. Kira-kira ini, Edward. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang ingin memperdalam ilmu atau foto jurnalistik, kira-kira ini nanti bisa lebih dipahami gitu. Kita lanjut. Hasil foto. Nah, artinya dari sebuah foto jurnalistik tentu kita harus menghasilkan sebuah foto yang memang layak. Di sini ada dua aspek, yaitu dari segi aspek teknis. Teman-teman, kita harus memperhatikan dan harus paham bahwa foto tentu harus memiliki kualitas, dan itu kira-kira kriteria seperti apa. Mungkin diantaranya adalah tentu foto itu memiliki ketajaman yang kuat. Ya, seperti itu. Yang itu ada di dalam aspek teknis. Aspek visual itu tadi, visual kita bicara foto jurnalistik, kita akan bicara visual. Nah, artinya visualnya seperti apa sih? Nah, visual ini kekuatannya kita harus buat seperti apa gitu. Dari rangkaian momen peristiwa, tentu kita nggak bisa mengcapture semuanya secara utuh dari awal sampai akhir gitu. Jadi kita harus mampu artinya ini ya mengcapture salah satu frame, salah satu momen yang memang dia memiliki nilai kuat pada momen itu gitu. Jadi kira-kira visualnya seperti apa nih nanti gitu. Nanti kita diskusi langsung lewat foto mungkin ya, tapi dua aspek ini yang berperan penting untuk menghasilkan sebuah foto yang kuat gitu. Jadi teman-teman, aspek ini jangan kita abaikan. Jadi harus menjadi sebuah guide buat kita bahwa aspek teknis dan penciptaan sebuah aspek visual yang kuat itu juga harus menjadi acuan kita. Kira-kira gitu ya. Nah, kita masuk ke contoh-contoh, beberapa contoh foto jurnalistik. Kira-kira ada yang tahu foto-foto ini nggak? Boleh dong komen dong, teman-teman. Ini biar kita agak dua arah sebentar, walaupun nanti ada sesi tanya jawab ya. Tapi mungkin di sela-sela ini, di sela-sela presentasi saya bisa teman-teman bantu komentar atau apa gitu. Ya, mungkin dari saya dulu, Bang Eki. Oh, siap, Bang Romli. Ya, itu kan foto itu kan gambar yang bercerita ya, Bang. Ya, sebenarnya hampir mirip dengan karya jurnalistik lainnya, baik teks maupun audio visual. Foto juga kan menampilkan sesuatu yang sebenarnya ketika pembaca melihat gitu, kalau itu dalam bentuk karya jurnalistik, itu bisa langsung menjelaskan apa yang pesan yang ingin disampaikan oleh fotografer melalui peristiwa tersebut, oleh objek yang berhasil dia bidik. Nah, untuk menghasilkan foto yang mampu bercerita ini, kira-kira apa yang perlu diperhatikan oleh seorang fotografer pemula, Bang Niki? Terima kasih. Ya, makasih Bang Romli. Pertanyaannya menarik. Artinya kita menciptakan foto yang bercerita tuh kira-kira langkah awal seperti apa gitu ya? Kira-kira seperti itu ya. Ya memang tadi mungkin teori-teori yang tadi di awal itu harus menjadi acuan dulu buat teman-teman, sehingga kemudian bisa menghasilkan foto yang kira-kira memang menggugah gitu ya, menarik. Tentu ketika di kondisi di teman-teman di lapangan, dituntut juga mental ya, artinya mental teman-teman menguasai lapangan itu juga menjadi faktor yang kuat sehingga bisa menghasilkan foto yang berbicara gitu. Saya kasih contoh deh ya, saya buka ini foto yang ini nih, foto yang Ibu Pertiwi nih. Ini momen ini saya sebenarnya
datang ke lokasi itu sudah berangsur, bukan di menit awal, artinya sudah berangsur ya landai lah, artinya sudah demonstran sudah duduk-duduk, demonstran sudah orasi. Saya juga untuk mencari powernya dari mana gitu, karena mereka sudah atmosfer menggeloranya sudah sedikit berkurang gitu. Tapi saya tentu harus bisa menciptakan sebuah foto yang kira-kira memang berbicara mengenai momen itu gitu. Nah, kita harus berpikir gitu. Artinya apa nih yang memang mewakili dari momen itu gitu. Akhirnya saya coba, memang ada salah satu demonstran yang bawa kalimat ini, bawa apa nih, kertas ini dengan kalimat redaksi yang agak unik gitu loh. Dari sekian mahasiswa yang demonstran dengan atribut unik lainnya gitu ya. Tapi saya coba lebih cari yang lebih unik, ya ketemu ini satu ini, si perempuan ini. Ya, Ibu Pertiwi sedang stand up comedy. Gitu. Saya kira ini jadi kalimat yang memang cukup unik dan menggelitik dengan kebijakan yang saat ini gitu. Tapi saya eksekusi foto ini tidak dengan latar belakang yang full, misalkan mahasiswa atau apa gitu, kosong atau apa di belakangnya, karena situasinya ini sudah cukup, waktu itu sudah mereka akan selesai orasi. Saya coba untuk arahkan ke background dengan sisa-sisa api ban ini. Gitu. Saya kira ini jadi sebuah visual yang memang mengartikan bahwa itu semangat sebuah perjuangan gitu, dengan kalimat yang menggelitik ini, serta full face dari si wajah ini yang tertutup masker dan berkacamata ini, saya kira cukup kuat gitu. Dan ini akhirnya ya dipakai di kantor berita asing, dan ya banyak dipakai di beberapa media luar. Dan kemudian di sebelahnya juga foto demonstran ketika loncat, dan kemudian ada hal unik lain ketika ada dua orang ibu yang menyempatkan diri untuk motret di tengah kerumunan mahasiswa ini gitu. Jadi masih sempat-sempatnya gitu si ibu-ibu ini selfie lah, katakan gitu. Kira-kira gitu, Bang Romli. Oke, Bang Eki. Terima kasih. Mungkin teman-teman yang lain sebelum Bang Eki melanjutkan presentasinya. Boleh teman-teman lain yang misalkan mau ini juga ya nanti, atau nanti sharing di sesi tanya jawab ya. Artinya di sela-sela presentasi mungkin barangkali ada yang mau tanya, silakan ya. Ya, ini ada pesan di chat, Bang Eki audionya kurang kencang. Oh ya. Segini cukup nggak? Cek teman-teman, segini cukup nggak? Cobain jangan pakai handsfree deh Bang, mungkin dari handsfree-nya kali. Aku nggak pakai handsfree. Oh. Apa aku harus pakai handsfree? Aku coba pakai handsfree ya. Boleh kalau ada, coba. Aku coba dulu pakai handsfree ya. Tapi tadi pesan kalimatku keputus-putus atau gimana ya? Tidak terputus-putus, cuma suaranya aja kurang kencang. Oh, oke. Oke, aku coba pakai handsfree. Segini kenceng nggak teman-teman? Aku pakai handsfree. Segini kenceng? Sama aja sih, cuma mungkin nggak apa-apa. Jadi mungkin kitanya harus lebih dengerin lagi.
Silakan Bang Eki lanjut. Oke, aku coba nggak pakai headset aja ya. Aku coba agak sedikit berteriak barangkali ya. Ya, oke teman-teman. Ada yang bertanya lagi nggak atau sharing? Susah nggak sih jadi foto jurnalistik gitu? Nah, nanti ya. Oke, ini sesi contoh ini ya. Aku coba lanjut ya. Ini aku coba masuk sesi ke visual ya. Ini kemarin aksi demonstrasi juga yang kemarin di Danmogot, tempat lihat beritanya. Lagi-lagi, jadi teman-teman seorang pewarta atau fotografer harus dituntut untuk bisa menguasai medan ya. Artinya ini sampel aja, sampel ketika suasana ricuh. Sebenarnya menguasai lapangan juga tidak harus di suatu momen peristiwa chaos seperti ini, tapi di momen-momen lainnya juga teman-teman harus bisa menguasai medan, menguasai diri sih, menguasai tadi kan, menguasai kamera itu harus, dan kedua adalah menguasai medan. Artinya itu menjadi peran penting untuk menghasilkan sebuah foto yang menarik. Kira-kira gitu. Ini deretan visual yang kemarin saya capture di momen itu, dari mulai ada polisi yang mengamankan demonstran, kemudian aksi saling bukan saling lempar karena polisi nggak lempar balik ya, aksi lempar batu dari demonstran yang kemudian akhirnya berbuah kericuhan dengan rusaknya satu mobil polisi. Nah, di sini kita harus benar-benar tadi menguasai medan itu menjadi poin penting sehingga bisa menghasilkan sebuah foto. Kita menempatkan posisi kita di mana, kemudian bergerak angle-nya kita harus seperti apa, sudut pengambilan seperti apa. Nah, kira-kira itu yang harus benar-benar kita perhatikan gitu, sehingga kita bisa meng-capture momen-momen penting sejarah itu dengan baik gitu. Oke, ini yang bicara dari salah satu advat tadi, yaitu detail. Saya coba ambil salah satu contoh foto saya ini adalah detail operasi katarak. Jadi kita bisa lihat ketika mata itu ditusuk dengan alat medis itu gitu. Tuh. Rasanya gimana gitu ya. Kira-kira gitu. Nah, ini operasi gabungan. Waktu itu menentukan warung remang-remang. Ini foto di daerah mana saya lupa nih, kalau nggak salah di Tangerang Utara ya. Dadap kayaknya itu. Hah? Lagi di Dadap ya? Iya kalau nggak salah. Iya, penitipan dadap itu. Iya mungkin ya, saya agak lupa ya ini. Ya ini jadi foto penertiban, tapi saya coba mencari visual yang, aduh kalau misalkan sifatnya bangunin robohan, ngerobin bangunan gitu, terus dan itu agak banyak ya, udah banyak diinikan gitu, diciptakan gitu. Saya coba cari visual yang lain kira-kira tetap mewakili bahwa mereka sedang melakukan operasi di warung remang-remang gitu. Jadi ada visual gambar perempuan ini yang agak seronok ini ya mungkin gitu ya. Tapi dengan latar belakang si polisi dan Satpol PP ini, saya kira mewakili bahwa mereka sedang melakukan operasi penertiban gitu. Gitu. Nah ini menarik nggak menurut teman-teman nih? Saya mendirikan telurnya dengan ilmu bayangan loh. Menarik. Ini Bang Eki ini sedang bereksperimen ini. Iya, saya mendirikan telur loh. Ini telurnya pada berdiri dengan ilmu bayangan loh. Coba bayangkan, teman-teman bisa nggak kayak gini? Angle foto metafisika ya? Ya, artinya sebuah foto itu kan juga bagian dari sebuah seni ya, saya kira. Jadi teman-teman sebagai pewarta, sebagai fotografer juga jangan dihilangkan sense seninya gitu. Jadi mungkin
di momen ketika liputan, ketika memotret, create atau buatlah sebuah foto yang cukup unik dan menarik gitu. Saya kira saya coba bereksperimen pada waktu itu, pada momen mendirikan telur perayaan umat itu apa umat Konghucu di Pasar Lama. Mungkin teman-teman tahu lah momen-momen seperti ini gitu ya. Nah, ini kaitan COVID ya. Jadi saya coba drive-thru, ini pernikahan drive-thru kemarin happening COVID ya. Sampai saat ini kita belum terlepas dari pandemi COVID. Mudah-mudahan segera berlalu. Waktu itu ini simulasi ya. Ini teman-teman bukan pernikahan sesungguhnya. Ini pada waktu itu masih simulasi. Jadi simulasi pernikahan drive-thru. Gitu. Dan ini sempat dipakai juga di BBC. Foto yang ini. Saya kira nanti teman-teman bisa menerjemahkan visual-visual ini dengan beberapa ilmu teori yang tadi gitu ya. Ini hanya sampel. Oke, saya lanjut. Nah, ini foto peristiwa di jalanan. Jadi saya kira sebagai seorang fotografer, teman-teman juga harus bisa peka ketika berada di suatu tempat ataupun di suatu daerah. Ini saya capture ketika terjadi sebuah kecelakaan. Ini baru saja kecelakaan terjadi, sehingga saya meng-capture dulu baru menolong ya, bukan berarti wah lu motret aja kagak nolong. Ya, ini saya capture dulu, saya foto. After itu saya berupaya untuk menolong gitu. Karena pada waktu itu saya momennya adalah bekerja. Jadi saya kerjakan tugas saya dulu sebagai seorang pewarta, baru kemudian saya bekerja sebagai kemanusiaan gitu. Ini foto yang di jalanan juga. Ini seorang pengendara membawa galon yang berlebihan ya, menurut saya ini sangat membahayakan diri dan mungkin bagi pengendara lain gitu. Dan di sini teman-teman saya ingin sampaikan bahwa visual-visual unik itu ya tadi tidak berada pada momen-momen foto-foto bencana, foto-foto konflik, foto-foto atau foto-foto chaos lainnya gitu ya. Artinya teman-teman bisa ciptakan visual-visual unik di sekeliling teman-teman. Itu juga menjadi sebuah foto yang kuat saya rasa gitu ya. Kemudian apakah itu foto menjadi sebuah nilai foto jurnalistik? Ya bisa jadi itu menjadi sebuah foto yang bernilai jurnalistik ketika dia memiliki sebuah pesan yang memang layak untuk disampaikan ke publik. Oh ini, oke, ini sampel salah satu foto esai ya, yang tadi di atas di sebelumnya. Ini foto di Papua, saya waktu ini ya di Papua tahun berapa ini ya. Itu jadi di sana ada suku Dani. Jadi mereka punya kebiasaan, punya adat ketika datang tamu mereka membakar ini bakar babi ya, bakar babi untuk disajikan ke tamu itu gitu. Ya rasanya gimana gitu, rasa dagingnya gitu. Enggak ya. Nah ini suasana alam. Jadi kita capture suasana alamnya, suasana mereka proses membakarnya, kemudian ekspresi si salah satu warga sukunya, kemudian detail dari si hewannya dan rangkaiannya. Kira-kira bisa jadi sebuah foto esai. Sebentar Bang, sebelum caption, mungkin saya sedikit ada pertanyaan nih, mungkin teman-teman juga ya. Seperti layaknya kita liputan untuk naskah teks itu kan diawali dengan ide ya Bang, ide liputan. Terus baru kita menemukan angle, demikian pun dalam fotografi tentunya kan, fotografi jurnalistik. Nah seorang fotografer itu
sebelum dia membidikkan kameranya ke objek gitu kan, tentu di kepalanya itu sudah bunyi ide apa nih yang sebenarnya ingin disampaikan gitu kan di tengah beragam objek. Misalkan dalam demonstrasi sendiri kan yang kita perhatikan kalau foto karya jurnalistik dengan foto biasa kan berbeda gitu kan. Nah, tentu ini karena perbedaan ide itu gitu kan, sehingga ini yang menentukan yang namanya sudut pandang atau angle. Nah, Bang, sebagai pengalaman Abang sebagai seorang fotografer jurnalistik gitu kan, melihat peristiwa itu seperti apa sehingga bisa menghasilkan sebuah karya foto jurnalistik. Ya, oke, makasih Bang. Tentu yang harus tadi ya, kita ada perencanaan, kemudian hal-hal teknis lain yang harus kita kuasai. Satu lagi adalah bahwa memang ketika kita sebelum ke tempat tersebut, sebelum kita mendatangi lokasi, sebelum kita menuju itu, paling tidak teman-teman di kepala tuh memang kita sudah ada visualnya nih gitu. Oh, gue mau motret ini seperti ini nanti, kira-kira gitu. Jadi paling tidak ada di benak kepala kita dulu nih. Bayangan kita, saya mau eksekusi foto demonstran ini seperti ini. Saya mau coba nanti cari yang mungkin ekspresi demonstran sedang teriak. Saya coba cari nanti demonstran yang memang paling depan mereka seperti apa sih ini? Kekuatannya seperti apa? Nah, tapi paling tidak, jadi visual-visual atau ide-ide itu sudah ada di benak teman-teman dulu gitu. Itu sudah harus ada. Dan itu akan menjadi alam bawah sadar teman-teman nantinya ketika memang itu kemudian terulang-ulang terus gitu ya. Kemudian visual seperti apa yang idealnya nanti diciptakan di momen itu gitu. Lagi-lagi memang nanti akan berangkat dari jam terbang teman-teman, wawasan teman-teman yang memang menyerap visual-visual itu seperti apa gitu. Jadi benak itu akan visual yang di benak teman-teman nanti akan muncul dengan sendirinya gitu. Tapi harus diperkuat dengan ide teman-teman tadi itu gitu. Kira-kira seperti apa? Bisa jadi visual-visual yang serupa itu merupakan identik dengan foto-foto yang jauh sebelumnya tercipta gitu, memiliki kemiripan eksekusi. Ya memang seperti itu. Jadi foto lu mirip dengan foto A, eksekusinya mungkin memang ada mirip karena memang bisa jadi itu lahir dari gagasan-gagasan itu, tapi tidak berarti kita menduplikasi ataupun meniru secara murni gitu. Dan tidak haram lah hukumnya kita menduplikasi, tapi kita modifikasi gitu. Jadi benak, sekali lagi teman-teman ketika berangkat menuju suatu tempat, ya kita biasakan untuk kemudian di benak kita kita munculkan ide-ide visual seperti apa yang memang kuat gitu. Kira-kira itu Bang Romli, mudah-mudahan bisa menjawab teman-teman. Jika misalkan nanti belum kuat atau belum bisa memuaskan jawaban itu, bisa lah nanti kita sharing atau tanya jawab untuk kita kupas lebih lanjut gitu. Apa yang bisa saya jawab, saya coba jawab hari ini. Nanti misalkan ada jawaban atau ada pertanyaan-pertanyaan lain yang memang ingin teman-teman tanyakan, ya monggo kita coba atau saya coba jawab di lain waktu, kira-kira gitu. Terima kasih Bang Eki, lanjut. Oke. Ada pertanyaan ini lagi atau saya boleh coba sedikit lanjut ke caption ya? Kayaknya slideshow saya sedikit lagi. Jadi salah satu hal yang penting adalah dalam sebuah foto kita dituntut untuk bisa membuat juga caption. Jadi seorang pewarta foto harus bisa menjelaskan apa atau mendeskripsikan apa dari isi dari sebuah foto tersebut gitu. Jadi yang kita kenal biasanya dengan caption foto gitu. Caption diperlukan untuk menambah keterangan tentang tempat, waktu, dan dalam peristiwa. Foto itu diambil dengan caption dapat menguatkan cerita dalam sebuah gambar yang diliput. Jadi teman-teman, ya ilmunya 5W1H ya, tetap itu. Jadi ketika menerangkan sebuah foto,
terangkanlah 5W1H tersebut gitu dengan singkat. Jadi kan ada artinya foto itu 1000 kata gitu. Dia walaupun demikian tafsirannya, tapi tetap dia membutuhkan sebuah caption gitu, lebih detail ini di mana, kapan peristiwanya, fotonya diambil, foto diambil kapan, sama kredit title ya si pewarta foto. Jadi tadi syarat caption harus singkat dan padat. Nah, ini hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat caption: waktu, judul, badan berita, sama kode-kode itu kredit title si fotografer. Contoh caption foto sebenarnya ini memang setiap media biasanya pakem captionnya berbeda-beda ya, tergantung dari kebijakan redaksi masing-masing medianya. Jadi ada yang menggunakan menangkan kayak misalkan yang dari Antara ini kan dia pakai 2 langsung ya, Tangerang Selasa gitu, kemudian baru penjelasan di redaksional berikutnya gitu. Tapi kalau di sini di Getty misalkan dia hanya 1 paragraf aja langsung titik, Tangerang Banten langsung titik. Jadi berbeda-beda sini juga. Jadi di Kompas, di Republika, mungkin di media-media lain juga memiliki pakem untuk membuat caption. Tapi yang paling penting adalah tetap mengacu kepada 5W1H. Kira-kira gitu. Oke, sepertinya selesai Bang Romli. Oke, Bang Eki. Wah, dan transformasi pengetahuan fotojurnalis yang luar biasa. Tapi sebelum nanti Bang Eki membuka sesi tanya jawab, kebetulan di sini juga adalah salah satu suhu fotografer jurnalistik, Bang Ukon. Kalau Bang Ukon dibuka, di-unmute tuh suaranya. Kita mau minta kepada Bang Ukon juga menceritakan pengalaman pribadinya terkait dengan kiprahnya selama ini sebagai salah satu wartawan fotografer jurnalistik. Bang Ukon, wah kemana nih? Ada. Ya, silahkan Suhu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pengennya jadi penonton kita di sini. Bisa. Lagi belajar, kemudian silaturahmi dengan teman-teman yang lain gitu. Mana belum mandi lagi. Saya pikir apa yang disampaikan Pak Eki udah cukup lengkap lah ya. Mungkin sebenarnya kan kalau kita diskusi panjang berminggu-minggu, berseri-seri juga, kalau kita nggak mencoba untuk terjun atau mencoba membuatnya, itu nggak akan pernah melakukan perbaikan gitu. Mungkin foto saya, foto Pak Eki di awal-awal hancur, mungkin nggak sebagus yang sekarang gitu. Tapi kan ada proses perjalanannya di situ, jadi ada perbaikan, ada pengalaman, dan itu pengalaman itu yang paling berharga dan nggak bisa didapetin di manapun tuh. Nggak ada SKS-nya kalau di kampus, nggak ada mata kuliahnya, nggak ada yang di sekolahan juga nggak ada ininya, karena ini harus dipraktekkan. Seberapapun banyak buku yang kita baca, diskusi yang kita lakukan, kalau kita tidak pernah mencoba atau melakukan eksibisi lah atau berkompetisi, berani berkompetisi sendiri, ya akan nggak akan berhasil gitu. Sama kayak nulis juga ya, mungkin ya, kalau nulis juga kan kita pelajari teorinya banyak tapi kita yang mencoba ya akan percuma. Kalau saya mungkin lebih senioran Bang Eki lah di Tangerang. saya masuk ke Tangerang 2008, Pak Eki udah motret duluan tuh. Jadi saya dulu ngikut Pak Eki kemana-mana, menunjukkan jalan diarahkan oleh Pak Eki. Dan foto jurnalistik ini lebih berkembang ya sekarang dibandingkan zaman dulu, karena mungkin di tahun 2005, 2006 ketika kita awal-awal media lokal harus masih pakai film, kemudian di tahun 2008 pakai
DSLR. Sekarang trennya mirrorless dan kamera handphone. Itu juga bisa jadi perkembangannya bisa lebih cepat, apalagi dengan mungkin kemunculan media sosial yang sekarang ini ya. Sekarang semua orang bisa jadi fotojurnalis gitu, karena bukan lagi eksklusif orangnya, tapi fotonya bernilai berita, kemudian itu bisa digunakan siapapun fotografernya. Itu sih mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya nggak ada persiapan apa-apa soalnya. Iya. Ini juga satu kejutan, tiba-tiba ngelihat ada Bang Ukun, wow gitu. lagi nonton aja nih, lagi nonton. Oke, terima kasih Bang Ukun. Menyambutkan baik. Ya. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi Bang Eki. Bang Eki, ini aku juga mungkin sebelum teman-teman yang lainnya, aku masih ada juga satu yang perlu dikonfirmasi atau ditanyakan ke Bang Eki. Oh, Bang Eki-nya ini lagi nih, ada trouble lagi ya dengan halo Bang. Apa kabar deh? Waduh, Bang Ateng, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung, Bang Ateng. Bang Ateng, itu suaranya coba di-unmute dulu, Bang. Iya. Bang Ateng nih sambil nunggu Bang Eki kembali bergabung. Apa kabar, Bang Ateng? Baik, Bang Bos Eki. Waduh, aneh pengen belajar main ten nih. Nah. Ini suara Romli nih. Bang Eki tuh baru masuk lagi tadi ada kendala. Nah, nih Bang Eki nih muncul nih. Ya, siap. Sorry bahasa kendala lagi. Siap, Bang Eki. Siap, Bang Ateng. Ya, tolong ngajarin aneh dong. Ajarin apa, Bangku? Aduh. Ya, senior. Ada siapa baik nih? Ada Bang Ukon juga di sini. Abangku baru join, abangku. Ya, siap. Lanjut. Saya cukup mengikuti aja. Siap. Terima kasih Bang Ateng sudah turut bergabung. Ya, kita lanjut Bang Eki. Bang Eki, hari ini kan kecenderungan pemanfaatan alat yang digunakan itu oleh teman-teman itu ponsel ya. Atau kamera pintar atau smartphone gitu kan. Sebenarnya kalau dari sisi hasil ya menurut Bang Eki seperti apa, dan mungkin adakah teknik lebih yang lebih harus diperhatikan ketika misalkan teman-teman ini menggunakan ponsel ketimbang misalkan SLR atau kamera lainnya yang memiliki kemampuan yang lebih baik gitu kan. Ya. Menarik. Bang, emang sekarang nyaris ya, artinya semua orang sudah menggunakan smartphone. Semua orang sudah menjadi fotografer. Artinya siapa yang tidak kenal dengan atau tidak familiar dengan fotografi gitu. Nyaris semua pasti doyan foto gitu. Jadi itu akhirnya memang membuka lebar-lebar dinamika fotografi itu terus bergerak dengan masif. Tapi belakangan kita dengar kabar Nikon hengkang dari Indonesia ya. Iya. Iya. Tapi penjualannya masih kok. Tapi mungkin juga pengaruh COVID ya. Tapi penjualannya masih di sini kabarnya. Artinya dunia fotografi tidak pupus. Gitu. Smartphone saya hasilnya juga sangat berkualitas ya, dengan jenis-jenis tertentu sudah memiliki hasil yang mirip-mirip dengan kamera. Tentu dengan pengambilan teknik-teknik pengambilan foto yang memang harus dikuasai oleh si fotografer, sehingga
foto itu bisa diciptakan dengan kualitas yang baik gitu. Kalau kemudian juga si fotografer ini berperan penuh sebenarnya untuk menghasilkan sebuah fotografi yang baik, man behind the gun gitu. Artinya sayang juga atau belum tentu hasilnya bagus ketika si fotografer tidak menguasai alat gitu atau si kamera tersebut gitu. Tapi saya kira untuk hasil masih akan menyerupai atau mirip ya atau mendekati dengan kamera DSLR. Karena secara segi teknologi sepengetahuan saya teknologi DSLR atau mirrorless belum ditanam ke smartphone, karena kalau secara bisnis mungkin itu tidak akan terjadi karena kaitan dengan bisnis. Kalau ditanam ke smartphone teknologi kamera bisa berubah gitu dinamikanya. Artinya dengan smartphone teman-teman tetap bisa menghasilkan sebuah karya foto yang menarik. Kiat-kiatnya tentu ada kiat-kiat khusus. Ya tadi tidak akan jauh berbeda dengan penguasaan alat dan tentu aspek visualnya tadi. Beberapa visual di feed Instagram saya juga saya capture menggunakan handphone. Nanti bisa teman-teman lihat sendiri, bisa teman-teman komentari. Dan hasilnya juga saya kira cukup baik ya. Apalagi kemudian teman-teman juga jika memang memiliki alat-alat atau handphone yang baik, saya kira akan menghasilkan visual atau foto yang juga baik. Gitu. Saya kira itu Bang Romli. Ya. Jadi ini main behind the gun lah, balik ke orangnya. Dengan smartphone pun juga bisa gitu. Ini ada juga beberapa pertanyaan nih yang masuk melalui chat. Dari Armen, saya mau tanya nih ke Pak Eki. Sebelumnya mau nyampein salam dari Bang Herman dari Bangsa Suci. Jadi, pertanyaan Armen ini, ada nggak sih hubungan antara mood dengan fotografi? Karena selama ini yang saya rasakan, sudah punya objek foto mau diedit biar lebih manis. Hasilnya malah tidak jelas. Ini maksudnya mungkin punya foto, tapi berusaha menggunakan beberapa platform aplikasi, tapi setelah diedit itu justru hasilnya tambah hancur gitu Bang Eki. Bang bisa diulang Bang, artinya dia punya foto. Iya, Armen ini punya foto. Nah mungkin tapi setelah diedit justru hasilnya bukan lebih baik tapi justru tambah rusak gitu. Jadi mungkin mau minta tips dari Abang bagaimana hasil editing sebuah foto itu hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Nah, terus yang kedua soal hubungan antara seorang situasi psikologis atau mood seorang fotografer dengan hasil fotonya itu berpengaruh nggak? Gitu. Oke. Kalau pertanyaan pertama saya kira teknis ya, tentunya bagaimana menciptakan foto yang baik, tapi setelah diedit jadi buruk ya, teknis ngeditnya gitu gimana, pakai platform apa, kemudian bagaimana gitu ya. Teknis saya nggak bisa jelasin secara ini di sini gitu. Kalau acuannya sebenarnya ya mungkin kita sekarang ada kamar gelap ya, kalau sekarang kamar terang ya. Artinya tapi tetap acuannya adalah bagaimana kemudian menghasilkan sebuah foto yang baik gitu ya. Tadi harus perencanaan tadi, menguasai alat, perencanaan yang kuat, dan menguasai medan. Saya kira itu yang utama gitu. Nggak bisa dielakkan, itu yang harus menjadi acuan teman-teman untuk menghasilkan sebuah foto yang baik. Kemudian kalau diedit kok tambah parah,
tambah jelek ya cara ngeditnya teman-teman bagaimana gitu. Platformnya kemudian apa, kemudian tekniknya, terlebih teknik ngeditnya seperti apa. Saya kira itulah. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, tadi mood ya, berkaitan dengan mood. Ya, mood mungkin berpengaruh. Gue lagi unmood gitu, misalkan motret demon gitu, gue nggak mau. Atau motret apa gitu, ya bisa mempengaruhi. Tapi saya kira teman-teman kita harus bekerja secara profesionalitas lah. Kita harus mengesampingkan mood itu gitu. Atau mungkin sedang motret produk kemudian nggak mood, gue ini dulu, ya jangan lah. Artinya teman-teman dituntut untuk bisa bekerja secara profesional gitu. Mood itu kan ya harus bisa diatasi, saya kira seperti itu. Gitu Terima kasih kira-kira. Bang Iki. Ya. Tadi saya lihat ada Bang Majid juga nih. Bang Majid, halo. Bang Majid nih, aduh, senior saya nih. Tuh. Dan sobat saya nih. Oh, rupanya masih sibuk. Ya, terima kasih keluarga. sama-sama Ya, Armin. terima kasih sudah bergabung Bang Majid. Ya, teman-teman mungkin ada pertanyaan lain, silahkan. Mumpung ini adalah kesempatan langka bisa mendapatkan pengetahuan langsung dari. Ya, teman-teman tahu bahwa fotografi juga foto menjadi sebuah propaganda. Itu yang menarik. Kalau menurut saya itu menarik. Ya. Masih ada yang mau bertanya? Atau Bang Ateng nih, Bang Ateng mau berbagi nih dengan teman-teman nih. Pak Eki, mau nanya dong. Ya, silahkan. Kira-kira konsep pengambilan fotografi jurnalistik itu sama nggak dengan konsep fotografi untuk bisnis ya, produk-produk gitu. Nah, kan sekarang lagi booming nih, banyak orang-orang belajar fotografi. Sama nggak tadi untuk pengambilan fotografi jurnalistik itu dengan konsep foto-foto bisnis gitu ya? Terima kasih, itu aja. Ya, makasih sobatku Fajar Aditya. Ya, secara prinsipal sama, artinya butuh perencanaan. Saya kira perencanaan itu harga mati juga gitu ya. Kalau foto produk, terlebih foto produk ya. Foto produk itu butuh suatu pencahayaan yang memang di-create. Tadi kita bicara foto, bicara cahaya. Kalau kita motret jurnal, mungkin kita di lapangan, di outdoor atau di indoor, kita bisa setting mengikuti cahaya, kemudian kita setting alat gitu. Sudah selesai, clear, kita ngikutin alami yang ada terjadi di situ. Tapi kalau foto produk, perencanaannya mungkin akan sedikit lebih detail gitu. Ketika pencahayaan, perhitungan pencahayaan di depan, di belakang, di samping, itu menjadi sebuah kalkulasi tersendiri untuk menghasilkan foto produk yang bagus gitu, yang kuat gitu. Tetap poinnya adalah perencanaan, saya kira biar buat teman-teman fotografer itu suatu hal yang penting gitu. Foto produk akan sangat menarik. Lain halnya dengan foto produk yang saya coba mengkategorikan foto produk itu dua ya, foto produk yang komersil sama foto produk yang instagramable gitu. Banyak sekarang kan foto produk yang instagramable yang sifatnya untuk diunggah di akun media sosial itu sifat eksekusinya juga cukup sederhana. Dengan latar belakang apa, kemudian botol minumannya apa gitu. Nah, itu eksekusi sederhana itu sudah memiliki daya tarik gitu. Lain halnya dengan foto produk komersil yang secara eksekusinya membutuhkan effort untuk menghasilkan foto yang memang berkualitas tinggi gitu. Nah, itu eksekusinya juga akan sedikit berbeda. Tadi itu butuh perencanaan detail baik cahaya maupun dari segi alatnya. Saya kira itu. Oke, Bang Iki, ini ada juga pertanyaan yang masuk melalui chat. Kalau foto jurnalistik untuk kompresi PS kan mungkin bisa disetting dengan si fotografer. Namun jika untuk foto demo seperti kemarin, jika ada momen bagus pada saat bentok yang menentukan angle foto agar terlihat bagus atau asal
atau asal foto aja? Maksudnya dia pada saat momen seperti itu bagaimana Oh ya, seorang fotografer menentukan angle gitu kan? iya iya, iya makasih. Ini Cecep ya, kasih Cecep. Cep. Iya, Hmm. Cecep Ahmad. Eh, ya tadi terkait itu berarti momen bagus saat bentrok atau foto terlihat bagus seperti apa atau asal foto saja. Ya enggak lah, artinya tadi poinnya adalah kita menguasai medan tadi itu, menguasai lapangan. Kita diharapkan bisa membaca situasi. Eh, Kira-kira pergerakan massa nih kemana ya? Dia akan nyerang polisi atau enggak nih? Oh belum. Kita bisa membaca situasi gitu. Jadi kemudian kita tempatkan diri kita di mana gitu. Potensi untuk kemudian chaos itu bisa kita prediksi lah karena ketika kita di lapangan kita bisa membaca situasi itu tadi gitu. Itu harus kita kuasai dulu sehingga ketika momen itu terjadi kita bisa mengeksekusi foto itu dengan momen itu dengan baik gitu sehingga menghasilkan sebuah foto yang kuat. Jadi gue rasa memang harus menguasai medan terlebih dahulu sehingga kita bisa mengcapture momen itu dengan baik. Kira-kira gitu. Kalau minta ulang kita nggak mungkin juga di setting. Oke. Terima kasih Bang Eki. Gitu. Ya. Ya, Pak Majid. Apa kabar? Di-unmute dulu tuh, di-unmute dulu. Nggak kedengeran suaranya. Bang Majid, kumaha ya Bang Majid? Ya, Bang Majid. Ya bos. Umur jasa eta euy. Aduh meriang ini meriang. Aduh. Kumaha tuh liburan ya euy? Di rumah bae nih nggak ngopi-ngopi nih. Ayolah ngopi ya di dia. Ya. Ini ada komentar dari Bang Ukon. Dul ungu banget. Dul ungu banget. Ungu dong, ungu tuh. Siap. Iya, kita masih punya waktu kurang lebih 35 menit ke depan nih. Oh ini apa namanya? Ya, silakan Bang Majid. Ya. Bang, soal foto, wah, kan suka ada tuh fotografer tuh suka nyeting gitu ya, foto settingan lah gitu ya. Halo? Ya. Ya. Nah, beberapa fotografer tuh suka nyeting gitu tuh. Nah, kalau bahasa jurnalistik kan harus apa adanya ya gitu ya. Harus apa adanya gitu. Nah, kalau yang foto di setting itu penguatan foto jurnalistiknya sejauh mana tuh Bang kalau foto setting itu Bang? Apakah bisa disebut dengan sama foto jurnalistik gitu atau memang ya nggak termasuk foto jurnalistik tuh kalau yang setting itu gitu tuh. Kan kita suka lihat tuh yang di setting tuh gitu. Ya. Bang Majid. Ya, siap. Kedengeran ya suara saya? Kedengeran, Bang. Suara saya kedengeran nggak, Bang? Susah ini ngejawabnya ya. Pertanyaannya sulit. Bukan pertanyaan sih, jadi ada apa namanya ya? Di benak saya itu masih apa ini memang misalnya, tapi satu sisi untuk estetika sebuah gambar, tata letak itu memang kadang-kadang diperlukan ya. Foto yang memang kan, apa namanya ada daya tariknya gitu. Tapi dari sisi fotografer, ilmu fotografi aja gitu Bang. Tapi kalau saya misalkan kalau buat naruh di halaman itu kan kalau foto setting itu kayaknya lebih cakep gitu. Emang menarik sih, bagus sih gitu tuh. Gitu Bang. Iya. Ya Bang Majid boleh saya jawab nanti. Mungkin Bang Ukon selaku pakar juga mungkin nanti bisa menambahkan atau mengkoreksi kalau saya salah. Artinya kalau tafsiran saya sejauh ini ketika berbau settingnya nih seperti apa dulu ya, artinya kita terjemahkan settingnya ini bukan meng-create atau bukan mendesain sebuah peristiwa itu terjadi oleh kita gitu. Jadi peristiwa atau momen itu memang terjadi alami. Kalau memang itu terjadi, memang murni terjadi adanya sebuah peristiwa tersebut, dan kemudian kita
mempercantik atau mengestetikakan, saya kira kita tidak men-setting gitu ya. Sama halnya dengan kita tulis gitu ya. Kita tidak boleh beropini dalam menulis gitu. Tapi kita boleh beropini ketika itu berdasarkan sebuah fakta gitu. Jadi penafsirannya seperti itu. Sama halnya dengan foto, kemudian kita peristiwa ini tidak di-create oleh kita. Kita tidak mengada-ada bahwa peristiwa kebakaran ini memang ada gitu. Tapi kemudian kita meng-create si petugas ini untuk, Pak, mungkin bisa bergeser sedikit, Pak, bisa ini sedikit. Nah, itu lumrah saja gitu. Artinya dibolehkan saja untuk estetika tadi sebuah visual, atau mungkin ya memang kitanya harus bergeser posisi kita. Berarti selama faktanya itu ada gitu apa gitu, berarti sah-sah aja Bang ya? Ya, sah-sah saja. Artinya konteksnya adalah ketika momen itu atau peristiwa itu yang bukan kita ada-adakan gitu, Bang. Artinya tetap momen itu ada. Contohnya mungkin banyak ya, artinya beberapa hal konteksnya yang seperti itu gitu. Kita tidak misalkan kayak foto-foto feature gitu Bang, terus foto-foto humanis gitu, itu kan kayaknya lebih asik di setting gitu, kayaknya sih ya, gitu kan? Iya betul. Iya betul Bang Wajid, betul. Itu untuk mempercantik tadi estetika fotografi itu, sehingga memang dibutuhkan untuk kita sedikit merapikan lah untuk memiliki daya tarik. Oke Bang, dilanjut. Saya kira demikian Bang Wajid. Mungkin nanti barangkali ada tanggapan dari Bang Ukon, ada teman-teman lainnya, monggo silakan dulu. Silakan kalau dari Bang Ukon mau menambahkan. Oke. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan? Silahkan. Nambahin dulu. Iya, silakan Bang Ukon. Wah, ini. Nggak sih, tambahin mungkin pendapat aja ya, diskusi ya, biar hidup ya. Jangan nanya Bang. Bukan hidup biar hidup. Enggak, maksudnya gini, yang dimaksud foto settingan itu kan ini, kalau menurut saya ya. Jadi dalam foto jurnal itu tuh boleh nyeting sebenarnya, asal tidak mengubah kejadian sebenarnya. Dalam foto potret misalnya kita motret profil itu kan nyeting juga aslinya ya. Mas pakai, tolong gayanya miring dong gitu, atau senyum dikit dong. Itu kan kita nyeting kan? Iya. Tidak alami. Nah, dalam kasus tertentu pernah terjadi di Serang. Waktu itu ada sekolah kebanjiran, kemudian anak-anaknya nggak sekolah gitu, tapi oleh anak-anak wartawan di Serang itu disetting melakukan upacara bendera. Jadi di halaman sekolahnya mereka setting upacara bendera, padahal aslinya kejadian itu nggak ada gitu. Tapi peristiwa banjirnya memang ada. Nah itu akhirnya masih jadi perdebatan tuh, karena ketika difoto oleh Antara waktu itu, kemudian tayang jadi headline di Kompas dan Media Indonesia kalau nggak salah, dan ternyata memang tidak ada upacara aslinya gitu ketika dikonfirmasi gitu, dan itu jadi perdebatan juga. Banjirnya memang ada tapi upacaranya nggak ada gitu. Tapi kan yang diberitakan adalah banjirnya itu gitu. Jadi gambarnya ya gambar sekolah banjir aslinya, tapi untuk lebih mendramatisir, terutama TV ya. Kalau foto sih mungkin nggak terlalu inilah, anak-anak TV yang mungkin yang lebih punya pengalaman mendirect dari awal sampai akhir. Iya. Jadi kalau foto mungkin cuma ikutan, tapi asal tidak menghilangkan kejadian aslinya, kalau menurut saya nggak apa-apa. Kejadian atau berita aslinya gitu. Kalau memang tidak ada ya jangan dipaksain ada gitu. Ya, kalau menurut saya sih itu sih pendapat Bang Majid. Boleh berpendapat. Makasih ya. Ya, terima kasih Bang Ukon. Maksud saya begitu tuh. Bang Eki di mana sih lokasinya, Bang Eki? Hah? Lokasinya ini saya di PWI, Bang.
Ah, di PWI. ini buram amat. Kayak ini kayak belum berwarna Iya, ini kameranya nih. gini, aduh, coba saya elus dulu. Sengaja. Fotokopian. Bang Eki ini lagi menyembunyikan kegantengannya. Wah. Bang Majid, mana kopinya? Betul lagi ngopi tuh. Aduh, mantap jasa ya. Mantap. Iya. Mungkin Ya, teman-teman lanjut, yang Bang. lain. Lanjut. Ya, terima kasih Bang Majid. Teman-teman Ya. yang lain masih punya pertanyaan, silahkan disampaikan ke narasumber kita, karena sesi seperti ini sangat langka sekali dan setiap saat bisa teman-teman peroleh. Jadi segala hal yang ingin diketahui soal fotojurnalistik ini bisa disampaikan kepada narasumber kita, Bang Eki. Bang Eki ini sekarang karya-karya fotojurnalistiknya bahkan sudah digunakan oleh media-media asing ya Bang ya. Beberapa yang sering saya pantau ini sering muncul di beberapa media asing. Tapi karya fotojurnalistik Bang Eki ini sudah diakui internasional. Wow. Silakan teman-teman. Nah, kalau tidak ada mungkin kita sambil ngobrol ya Bang Eki. Bang. Ya. Selain teknik ya, tentu tadi kita sudah bicara soal alat sebenarnya bisa digunakan sekarang ini justru wartawan, terutama wartawan daring ya Bang ya, lebih banyak kita menggunakan smartphone gitu kan. Nah, soal alat ini sebenarnya untuk menjadi seorang fotografer profesional itu kira-kira apa aja Bang yang perlu dimiliki gitu. Karena ya semakin baik sebenarnya alat kita mungkin juga dan semakin baik alat dan teknik yang kita kuasai, tentu hasilnya juga akan jauh lebih baik gitu. Iya, kalau bicara alat ya, alat itu update-nya terus mungkin setiap hampir nyaris seri-seri terbarunya gitu ya. Sehingga teknologi juga, kamera teknologinya juga terus di-update gitu. Jadi kalau kita bicara kira-kira idealnya kita punya alat apa gitu, ya nggak ada habisnya juga. Nanti teman-teman bisa boncos sendiri gitu untuk ngikutin update. Saya kira dengan alat yang mungkin teman-teman saat ini miliki bisa dimaksimalkan gitu. Misalkan tadi smartphone, kira juga bisa. Atau kemudian standarnya misalkan kamera DSLR, monggo, itu juga cukup menunjang. Kamera DSLR, kemudian bicara serinya yang mana, itu dengan spek yang seperti apa, itu juga harus mungkin jadi perhatian teman-teman. Kemudian muncul yang baru itu mirrorless. Mirrorless layak nggak untuk pekerja jurnal atau pewarta foto? Di jenis-jenis tertentu dengan spek-spek tertentu saat ini mirrorless sudah mumpuni lah, saya katakan sudah cukup mumpuni. Beda hal ketika di awal-awal kemunculannya mirrorless yang sifatnya cenderung untuk traveler, tapi saat ini mirrorless untuk pekerja jurnal sudah cukup memadai gitu. Saya sendiri juga menggunakan alat mirrorless gitu. Jadi untuk jurnal saya kira itu sudah cukup mewakili atau bisa lah untuk mengcapture momen-momen tertentu. Bahkan momen-momen penting seperti kayak kemarin unjuk rasa itu kita bisa mengcapture dengan cukup dengan kamera mirrorless. Tadi yang seperti saya katakan di awal, artinya dengan prinsip man behind the gun tadi, saya kira teman-teman dengan alat apapun kan tetap bisa menghasilkan sebuah foto yang baik, layak, dan bernilai jurnalistik tinggi gitu. Handphone, saya kira trennya saat ini kuat ke kamera ponsel gitu. Dengan kamera ponsel, kecepatan kita mentransfer informasi saat ini sangat-sangat cepat.
Artinya dengan sebuah handphone, teman-teman kemudian sudah mampu memviralkan sebuah foto yang di capture gitu. Sepersekian detik, sepersekian menit, foto yang baru saja kejadian di sekitar kita barangkali sudah disaksikan oleh ribuan orang gitu. Bukan di satu wilayah, tapi mungkin di berbagai belahan dunia. Jadi saya kira ponsel menjadi sebuah tantangan meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan kemudian menghasilkan sebuah kualitas foto, mampu menghasilkan sebuah kualitas foto yang kuat dan bernilai jurnalistik tinggi. Saya kira akan bernilai sangat tinggi gitu, sehingga teman-teman jangan patah arang lah dengan smartphone yang saat ini mungkin dimiliki juga mampu memiliki daya gedor yang kuat untuk bisa mengguncang gitu ya, mengguncang. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Itu, Bang. Ya, dari teman-teman yang lain, silahkan manfaatkan kesempatan ini untuk banyak bertanya kepada Bang Eki, karena ilmu Bang Eki ini udah, kalau kita ibaratkan sumur ini udah, nimbanya udah harus banyak tenaga nih Bang. Udah dalam. Iya, jadi yang haram sebenarnya hukum yang haram di foto jurnalistik adalah kita mengkolase sebuah foto itu juga haram. Artinya berkacamata pada beberapa peristiwa atau beberapa foto itu sempat kejadian di beberapa momen itu pewarta internasional yang sempat mengkolase gitu. Memang kalau di Perang Dunia Kedua ke-1 itu foto itu dijadikan alat propaganda gitu. Jadi pada waktu itu foto yang mungkin cetak atau terbit banyak yang kemudian dikolase dengan heroik gitu untuk menciptakan pada waktu itu gitu. Yang kemudian disebarluaskan pada edisi media cetak pada saat waktu itu ya. Itu dua foto pada saat waktu itu sudah begitu gitu. Tapi mudah-mudahan di era sekarang nggak seperti itu. Ya. Ada yang punya pengalaman mungkin mengcapture sebuah foto yang menarik tentang jurnalistik? Ya, silakan teman-teman berbagi di sini. Nah, mungkin Bang Eki bisa nih sedikit bercerita pengalaman pribadi ya, sampai kemudian memilih profesi sebagai fotografer jurnalistik, Bang. Proses awalnya seperti apa sih sehingga sampai pada tahap pencapaian saat ini gitu, Bang? Oh gitu. Ini akan jadi semangat nih buat teman-teman nih. Iya. Iya. Boleh. Story-nya sebenarnya nggak terlalu, saya sebenarnya nggak terlalu unik ya, nggak terlalu menarik barangkali, tapi nggak tahu buat teman-teman bisa sedikit menjadi cerita menarik. Ya itu karena kemudian dulu orang tua saya itu kerap kali berlangganan koran gitu ya. Koran Republika, koran Kompas gitu. Saban pagi itu tukang koran udah pasti ngelempar koran ke halaman rumah gitu. Jadi nyaris setiap hari saya mengkonsumsi berita, baik berita tulis maupun foto pada waktu itu. Kompas sekian bulan, ganti lagi Republika, ganti lagi Indonesia, nyaris seperti itu gitu. Jadi sudah pada waktu itu udah membekas di otak, kayaknya aduh gila baca berita mulu gitu kan. Dan kemudian dari situlah muncul ya ada ketertarikan, tapi uniknya saya tidak mengikuti pendidikan yang berkaitan dengan jurnalistik secara langsung gitu. Tapi dari situ ketertarikan muncul sampai kemudian saya sempat di sela-sela liburan sekolah itu saya jual koran gitu ya, mencoba menjadi penjual koran pada waktu itu karena
kayaknya menarik juga nih menyampaikan informasi gitu, tapi jadi penjajah koran gitu. Saya keliling dari komplek perumahan ke perumahan gitu. Jadi pada waktu itu koran yang kuat pada waktu itu memang di leading oleh pos kota kan, ya pos kota. Jadi nyaris warga atau orang membaca pos kota, gitu. Membelinya pos kota. Gitu. Sehingga akhirnya kemudian saya kalau secara berita itu jadi mengilhami saya lah untuk kemudian mengetahui lebih lanjut tentang dunia tersebut gitu. Di bangku kuliah pun ada mata kuliah fotografi yang kemudian akhirnya saya coba dalami lagi adalah fotografi. Dan kemudian akhirnya diberikan kesempatan di media lokal Kota Tangerang, Ternama Kota Tangerang itu akhirnya saya diberi kesempatan di situ dan kemudian berlanjut banyak pengenal teman-teman, banyak buka jaringan ke teman-teman lah. Ini itu menjadi inspirasi baru saya untuk mencoba menghasilkan sebuah karya-karya fotojurnalistik berikutnya gitu. Kira-kira gitu, dan yang penting adalah ya kemauan kita lah. Artinya pada waktu itu niatan kita adalah, atau niatan saya adalah ya gimana kita mencoba untuk menjadi sebuah individu, orang atau publik yang mampu berperan menyampaikan sebuah informasi kepada halayak luas. Saya kira itu juga profesi yang mulia ya, artinya bisa membantu menyampaikan sebuah pesan ke halayak luas. Itu jadi termotivasi sendiri. Saya kira itu, Bang. Bentar. Suaranya nggak ada. PWI mati. Mute dia. Oh ya. Oke, terima kasih Bang Eki. Ya, teman-teman, materi hari ini juga bisa diperoleh dengan mengirimkan pesan ke nomor WhatsApp yang sudah saya bagikan di room chat. Nanti mungkin ini bukan silaturahmi kita yang pertama, kita akan terus mengeksplorasi pengetahuan soal fotojurnalistik ini, dan yang penting seperti tadi Bang Ukon sampaikan, teori penting, pengetahuan penting, tapi yang lebih penting adalah praktik. Nah, nanti insya Allah nanti pada satu kesempatan kita akan mencoba berpraktik bersama dengan Bang Eki ya, tentunya Bang ya. Teman-teman mungkin nanti kita adakan satu forum pertemuan, satu sesi pertemuan yang memang itu khusus nanti kita praktik fotografi. Nah, ini juga ada pertanyaan nih dari Bang Cecep kembali nih. Bang Eki pernah nggak memotret pakai smartphone yang kemudian diterima oleh media asing? Ada pengalaman nggak Bang? Nah, terus bagaimana tuh kalau emang pernah? Tolong dong bagi pengalaman dan tipsnya. Ya. Iya. Nanti kita buka sesi lain Bang ya untuk itu. Untuk smartphone dan di media luar negara. Iya. Ya karena butuh sesi khusus tentunya nanti itu cukup menarik, nanti kita buka sesi lain. Oke. Gitu. Tapi intinya mudah-mudahan teman-teman di kesempatan ini bisa menyerap lah sedikit informasi yang kita sampaikan, diskusi ini gitu. Nanti ini akan butuh sesi lainnya ya, monggo kita ciptakan, tapi yang memang tadi betul jadi kata Pak Ukon, ada penting adalah action kita seperti apa, karena nanti itu menjadi jam terbang teman-teman sehingga bisa menjadi sebuah fotografer atau pewarta foto yang memang memiliki kualitas, dan tentu jangan lupa menjadi sebuah fotografer yang beretitude. Itu juga saya kira cukup penting sehingga bisa menghasilkan atau memiliki jaringan yang cukup baik. Saya kira itu. Iya. Ya nanti kita buka sesi khusus. Coba cari Cecep ya, Cecep. Ya, Cep. Ya Bang Cecep tuh jangan lupa nanti dikontak
ke nomor yang sudah ada di chat. Nanti untuk pertemuan dan sesi berikutnya kita akan informasikan ke Bang Cecep agar tidak tertinggal ya. Juga teman-teman yang lain nih yang hari ini mungkin nomornya belum ada di saya, silahkan untuk mengkonfirmasikan nomornya ke nomor yang sudah ada di chat tuh 081284275344 ya. Bang Eki tadi sudah memberikan kesempatan, kita akan kembali bersua pada sesi selanjutnya. Tentu tadi menjawab pertanyaan Pak Cecep juga bagaimana menggunakan smartphone agar menghasilkan sebuah karya fotojurnalistik yang kemudian sampai bisa diterima oleh media asing. Wow. Oke. Kita sudah di penghujung waktu. Ya. Tentunya kami sangat, saya mewakili PWI Kabupaten Tangerang melalui program kelas minggu jurnalistik mengucapkan terima kasih kepada Bang Eki, juga kepada teman-teman yang lain, khususnya Bang Ukon, Bang Dul, Bang Ateng, nih senior-senior yang sudah bergabung bersama kita untuk turut berbagi pengetahuan dengan kami yang memang sangat membutuhkan ya. Karena ruang-ruang seperti ini belum banyak, Bang Eki, terutama di Tangerang ya. Dan ini semoga menjadi sebuah wahana baru bagi kita bahwa proses belajar itu apalagi saat ini udah di era internet, itu tidak harus terhalang oleh ruang dan waktu. Kapanpun kita bisa mendapatkan pengetahuan. Dan kita sangat mengapresiasi sekali Bang Eki ini sosok yang banyak memberikan transformasi pengetahuan jurnalistiknya, terutama fotojurnalistik ke berbagai kalangan. Bahkan ketika kami hubungi, beliau langsung menyatakan siap. Wah, artinya semangatnya luar biasa, perlu kita teladani ya, perlu kita kembangkan sejalan dengan semangat kami di program sekolah menulis jurnalistik maupun kelas minggu jurnalistik. Dan nanti kami juga akan mengajak nih Bang Ukon nih, suhu kita nih, untuk turut menggelorakan semangat literasi, terutama mentransformasi pengetahuan jurnalistik kepada masyarakat agar kemudian muncul sikap kritis, agar masyarakat juga mulai cerdas, melek, dan tentunya yang kita harapkan dengan masyarakat yang terdidik ini soal pengetahuan jurnalistik, mereka menjadi masyarakat yang tidak mudah terprovokasi oleh sebuah informasi, mereka menjadi kritis, mereka melakukan check and recheck, sehingga di era yang saat ini kita sudah masuk era informasi di mana media sosial itu sangat juga menjadi platform yang berpengaruh gitu kan. Ini akan menjadi wahana baru gitu kan, agar masyarakat kita ini juga mulai terdidik bermedia sosial. Gitu, agar media sosial kita ke depan itu mudah-mudahan berisi konten-konten positif, tidak selalu hal-hal yang sifatnya ketika kita membukanya menyesakkan dada gitu kan dan membuat pening kepala, tapi konten-konten positif yang tentunya berisi edukasi tapi tidak melepaskan sisi kontrol sosialnya. Seperti itu teman-teman. Itulah semangat kami di PWI Kabupaten Tangerang yang sudah alhamdulillah ini sudah pekan kelima, baik sekolah menulis jurnalistik yang diselenggarakan setiap hari Sabtu maupun kelas minggu jurnalistik yang diselenggarakan setiap hari Minggu. Terima kasih. Sebelum ditutup, ada 9 menit lagi, Bang Eki, mungkin closing statement-nya. Ya, Bang Romli, sebelum closing statement, saya ini ya, sekitar informasi artinya, ini ada rekan saya dari Balikpapan nih. Jadi, ada salah satu peserta dari Balikpapan yang ikut serta, namanya Danar. Ya, jadi, ada Danar. Ya. Ya, nama dengan akun Danar. Jadi dari Balikpapan, jadi apresiasi. Kemudian mungkin bisa next Bang Romli itu juga sepertinya nanti mungkin kita bisa join dengan teman-teman di Balikpapan. Wow, luar biasa. Bang Danar, salam Bang Danar, kenal. Jadi tidak menutup kemungkinan kita bisa coba berbagi ilmu hingga lintas wilayah gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nanti bisa melalui Bang Romli ya, atau teman-teman MJ. Ya. Itu closing statement di waktu terakhir, artinya
Teman-teman yang tertarik untuk di foto jurnalistik, monggo silakan mulai saat ini, mulai sekarang ya coba mulai action lah, artinya mulai hitung jam terbangnya sehingga nanti menjadi seorang pewarta atau fotografer yang mumpuni di bidangnya gitu. Karena kalau dengan tidak mencoba kita tidak akan mengetahui seberapa jauh tantangan itu gitu. Kalau mengenai alat, teman-teman juga tidak perlu khawatir. Artinya dengan alat sesederhana apapun yang kalian atau teman-teman miliki, saya kira itu menjadi sebuah modal awal untuk kemudian bisa dikembangkan di kemudian hari. Foto jurnalistik juga memiliki banyak karakter, artinya bahkan foto yang ngeblur ataupun foto yang goyang pun juga akan tetap memiliki foto nilai jurnalistik ketika dia berhasil meng-capture sebuah momen penting gitu. Ketika terjadi pembunuhan atau kericuhan di India pada waktu itu, foto yang salah seorang kandidat presiden yang kemudian ditembak, foto itu juga foto yang dihasilkan pada saat itu adalah foto yang blur, goyang, tapi dia mendapat tempat karena memang memiliki momen yang sangat tinggi saat itu. Jadi ayo mulai dari sekarang teman-teman, bangkitkan rasa semangat itu, mulai capture yang ada di sekitar teman-teman, dan jadikan momen itu menjadi sebuah hal penting itu, karena teman-teman sejatinya adalah perekam sejarah. Saya kira itu. Oke. Bang Romli, terima kasih atas waktunya teman-teman SMJ yang telah mengundang saya, dan teman-teman peserta juga yang cukup banyak. Saya apresiasi sekali teman-teman antusias. Mudah-mudahan ruang-ruang seperti ini juga kontinu untuk menciptakan kegiatan baik di ruang yang online ini ataupun nanti di kemudian hari sekiranya pandemi ini berakhir kita bisa bertatap muka. Semangat terus. Oke, terima kasih Bang Iki. Terima kasih juga kepada teman-teman yang lain. Kita sudah di penghujung waktu. Kita akan berjumpa kembali pada sesi dan kesempatan yang lain. Saya atas nama host maupun moderator atau fasilitator pada kesempatan siang hari ini mengucapkan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup bagi yang muslim dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.